Selain manual, handbrake-nya ada di sini. Kayak mobil-mobil apa? Suzuki. Mobil zaman dulu juga Suzuki Ignis kalau nggak salah ya. Kok Ignis sih? Suzuki yang mana? Datsun Go. Suzuki Ignis lewat lagi. Nah, Budiawan Arif Anggoro di sini dan kita balik lagi di garasi mobil, sering review mobil di garasi rumah. Nah, kali ini dan di video ini gue ingin mereview salah satu mobil yang menurut gue nih waktu semasa kecil gue pernah punya nih mobil ini. Nah, mungkin kalian juga pada tahu, ini adalah mobil yang menurut gue mobil yang sangat legendaris bagi keluarga Indonesia ya. Nah, inilah dia mobil Kijang. Tapi sebelum gue mereview mobil ini, nah gue pengen cerita sedikit nih tentang sejarah mobil ini. Nah, yang pertama, mobil ini adalah sebenarnya adalah mobil Kijang generasi kedua ya. Tapi sebenarnya di generasi pertama itu ada yang namanya Kijang kotak ya, Kijang apa tuh, doyok ya kalau nggak salah disebutnya. Nah, baru berubah menjadi generasi kedua. Nah, generasi kedua pun juga ada dua versi sebenarnya. Yang mana yang keluaran pertama tahun kurang lebih 82-83 itu Kijang Super. Nah, Kijang Super. Baru kemudian muncullah mobil Kijang ini ya, Kijang Grand atau LX ini. Nah, tapi di yang facelift ini, mobil Kijang yang LX tipe LX ini juga ada dua versi ternyata, dibagi lagi. Ada versi short sama versi long. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita akan bahas. Sekalian kita review mobil ini. Sebelum kita bahas mobil ini adalah mobil Kijang LX ya, tahunnya 95. Nah, tapi sebelum mobil ini keluar, ada yang sebelum facelift itu diproduksi tahun 87 sampai 92. Itu adalah Kijang kotak. Bukan Kijang atau Kijang Super tapi 4 pintu. Nah, kebetulan yang ini adalah Kijang tipe LX yang sudah facelift, diproduksi tahun kalau nggak salah kurang lebih tahun 93 sampai 96. Nah, oke, kita langsung bahas ya. Di bagian depan keren menurut gue. Masih kelihatan khas banget jadulnya karena gue keinget gue pernah punya mobil ini sebenarnya. Nah, di bagian grill depannya ini sudah dirubah dan di custom sama pemiliknya. Terus dengan bagian headlamp sebenarnya masih kotak ya. Untuk bagian headlampnya seperti mobil-mobil angkot lah jangan. Tapi udah di custom juga menjadi proyektor LED. Dan di bawah sini ada lampu sen. Dan sini ya ada lampu sen juga, cuma udah di custom lagi nih dibalik. Di sininya lampu sennya, jadi ini lampu senja atau fog lamp lah ya. Dan yang gue suka mobil zaman dulu itu nih, bempernya masih besi. Nabrak tiwas gitu. Nah, dan di bawah ini bagian ini juga ada fog lamp laser ya. Ini juga custom. Keren menurut gue sih bagian depannya. Nah, di bagian kap mobil, nah dari kapnya sendiri ini udah di customize juga, ada peredamnya ya, dipasang sama pemiliknya. Dan yang berubah di sini adalah selain ini tambahan terus ada ini hidrolik ya untuk membuka kapnya. Jadi nggak pakai candal-candal lagi. Terus untuk mesin ini masih standar semua, masih standar dengan cc 1500. Dan ada juga yang cc-nya ternyata di atasnya 1800 untuk Kijang LX ini. Dan ini adalah mobil dengan penggerak belakang ya, geng. Yuk kita pindah ke bagian samping. Wih, kenceng banget. Oke, di bagian samping mobil ini memiliki ban yang besar. Bukan, ternyata mobil ini udah di custom sama pemiliknya. Awalnya itu ringnya 13, tapi sudah diganti menjadi ring 16 dengan pelek Mercy ala-ala anak Kijang zaman sekarang ya. Ya, anak-anak gaul zaman sekarang beda. Nah,
Untuk spionnya sebenarnya mau spionnya masih belum elektrik ya, yang aslinya masih kotak kayak apa ya, bentuknya persegi panjang gitu seingat gue. Tapi ini sudah di retract. Nah, yang membedakan dengan spion elektrik bisa di retract yang dulu dengan sekarang adalah ini. Gue tabok nih ya. Tunggu berapa detik. Tuh. Bisa ngebuka lagi, bisa ke retract lagi, cuma agak pelan memang. Ya namanya juga mobil zaman dulu ya nggak masalah, dan menurut gue sih udah in advance lah untuk spion yang sudah model retract seperti ini. Nah, di mobil ini, Kijang ini tuh untuk door handle-nya masih model cungkil ya. Nah, di bagian atas ini karena Kijang ini adalah build base-nya dari Kijang yang pick up, makanya ada sambungannya nih di atas ini. Dan kalau mobil Kijang yang dulu ini ada talang air nih di sini nih. Kalau mobil sekarang kan nggak ada kan. Nah, terus yang paling gue suka nih, udah model kayak mobil-mobil SUV zaman sekarang, ada footstep-nya. Tapi yang bedakan apa? Ini udah besi, ini masih besi. Tuh, kenceng banget, keras banget. Nih. Kalau bisa nyerempet nih kena penyok pasti. Bisa beresiko untuk penyok nih. Dan apalagi nih, karena mobil ini tadi ya gue udah jelasin bahwa mobil ini kan ada tipe yang short dan long. Nah, mobil ini ada long, mobil yang tipe yang long ya. Bedanya apa dengan yang tipe short itu adalah ini kacanya ini sudah model sudah persegi panjang ya bentuk kacanya ya. Kalau yang tipe short tuh persegi lah. Dan juga bedanya kalau yang ini model swing gitu bukanya, nyamping ini. Set. Nah, kalau yang short masih tipe yang short itu masih model sliding kayak gini. Nih, sorry. Nih, dari dalam lagi bukanya sliding gini. Gitu. Di bagian belakang sebenarnya mobil ini tidak ada banyak perubahan ya, nggak banyak dirubah sama pemiliknya. Cuma ini aja nih, bagian lampu belakang udah diganti aftermarket kristal seperti ini. Kalau yang bawaannya kan Mika gitu. Terus ini nih, pintu belakangnya ini masih 3/4 ya kalau Kijang yang dulu ini ya, karena memang bangku belakangnya itu masih hadap depan kayak kita di naik angkot seperti itu. Tapi di sini ada ininya nih, engselnya. Kalau Kijang ini nih, mobil sekarang kan rata-rata kan udah hatchback buka ke atas ya. Kalau zaman dulu kan karena mobil ini tarikan begini, jadi masih kelihatan engselnya nih di sini. Terus yang berubah adalah apalagi knalpot ala-ala racing, dan ban serepnya ada di belakang nih, di bagian sini nih. Di bawah sini. Belakang situ, dan ada tambahan lagi, ini adalah kamera mundur di sini. Udah. Sama satu lagi, bumper belakangnya sama. Nggak bumper depan, terus ada footstep di bagian samping, besi semua. Ini juga besi, men. Nih. Bumper belakang ini ada besinya. Jadi nggak perlu nambah bumper besi lagi. Untuk pintu belakang seperti yang gue jelasin tadi, nah, kenapa masih 3/4? Karena kalau kalian mau masuk mobil ini bisa langsung lewat pintu belakang, nggak kayak mobil zaman sekarang mau masuk ke baris yang ketiganya lewat tengah kan, mesti sliding joknya dulu maju atau nggak ditekuk gitu kan, baru masuk ke baris ketiga. Tapi kalau yang di Kijang ini, kenapa 3/4? Gue bisa masuk ke dalam lewat belakang, nggak perlu dari yang bangku kedua atau yang row kedua. Nih, kalau nggak percaya gue buka ya. Tuh. Gue mas. Gue muter-muter kenapa sih? Lah, lihat nih, tinggi gue 180 men. Ya, pas kena inilah. Kalau untuk headroom, gue nggak menyarankan buat gue untuk duduk di belakang ya, karena ini kecil banget, mungkin yang 3-4 jari. Tapi kan emang tinggi gue 180. Tapi untuk legroom, ya kalau kalian hadap-hadapan ya gimana sih kalau kalian naik angkot gitu kan. Pasti mepet banget dengan yang ini depannya kan, kalau yang duduk depannya. Tapi kalau misalkan kalian sendirian ya enak banget duduk belakang. Kalau atau nggak mending kalian rubah aja nih joknya, ambil ganti kayak kasur aja, jadi selesehan malah lebih oke. Menurut gue kalau sendirian sih enak. Tapi dengan posisi jok yang hadap-hadapan seperti ini sih gua rasa ya kalau anak-anak kecil bisa lah untuk nampung 4 orang di belakang. Mereka udah happy. Terus tadi ini ya kan, kalau untuk kaca bukan kaca. Ininya kaca belakangnya bisa dibuka
sorry, untuk kaca belakang bisa dibuka model swing ya. Jadi dari dalam bukannya. Bukan swing, bukan sliding lagi. Menurut gue sih oke, ini masih standar banget. Nah, untuk penguncinya masih model tekan ya. Pengunci ininya, pintunya. Handle juga, ini juga masih model cungkil. Oh, untuk membuka pintu belakangnya. Keren. Nah, gengs, di bagian tengah agak tinggi juga ternyata ya. Posisi duduknya agak tinggi ya. Ah, sama satu lagi ya. Tadi gue lupa sebutin kalau mobil ini sempat diceperin sama pemiliknya juga nih. Jadi kelihatan agak lebih manis kalau dilihat dari luar. Nah, di bagian dalam, bagian row kedua di mana tuh. Untuk legroomnya 10 jari ya. Menurut gue sih cukup lega dengan tinggi gue 180. Ini ya 5 jari ya. Menurut gue sih ya cukup oke. Agak, maksudnya lumayan lah luasnya untuk bagian tengahnya row kedua. Nah, ini tadi ya untuk di sini ada hand grip di sini, ini udah fix. Terus ada kacanya masih model sliding seperti yang gue bilang tadi, Bu. Dan ini untuk penguncinya menggunakan sistem tekan dan cungkil. Dan ini di sini ada apa ya, handrest lah ya. Ini cukup gede ya. Kalau untuk speaker nggak ada di sini. Nah, untuk trimnya ini udah soft touch, kulit ini ya, bukan kulit asli tapi udah di retrim sama pemiliknya. Jadi warnanya udah bukan hitam lagi, abu apa hitam ya, hitam tapi sudah ada kombinasi dengan warna abu. Sebegitupun dengan joknya sama di sini. Dan untuk mobil ini sudah ada lampu ya, lampu baca di bagian tengah. Dan karena ini mobil nih yang LX, tipe LX ini nggak ada headrestnya, tapi yang pemiliknya sudah tambahin headrestnya ya. Kalau yang di Grand Extra sudah ada bawaannya, kalau ini belum, tapi ditambahin di custom sama pemiliknya. Wah, menurut gua sih oke. Ini ada lagi ya satu lucu-lucuan nih, ada dikasih gantungan tisu sama pemiliknya. Dan menurut gua sih ini lumayan cukup tinggi ketika masuk mobil ini ya. Kalau menurut gue ya, agak yang bagian tengah ini cukup tinggi ya. Serasa naik mobil SUV, ala SUV. Oke, kita pindah ke bagian depan ya. Yuk. Masuk ke bagian driver. Ih, tinggi loh. Tinggi ya, karena ini kan kaca, dari yang pertama nih ya, dari kaca atau visibilitas gue, karena gue duduknya tinggi. Ternyata kalau mobil zaman sekarang kan kacanya agak sisi sudut kemiringannya kan miring banget ya. Nah, ini kan lebih agak vertikal sedikit, jadi kayaknya gue ngelihat kap depan aja kelihatan banget nih kayak begini. Apa karena tinggi juga 180 mungkin jadi satu faktor untuk visibilitas gue melihat depan samping itu kelihatan banget, men. Nah, yang pertama, ini adalah tadi gue lupa sebutin bahwa mobil ini adalah tipe Kijang LX ya, LX yang tipe atau varian terendah. Yang salah satunya di mana untuk dashboard ininya masih kotak ya, beda dengan Grand Extra. Mungkin ada sedikit perbedaan. Ini masih bentuknya seperti angkot ya. Nah, ini salah satu varian yang terendah dari tipe LX ini. Salah satunya itu. Terus bagian samping sama dengan bagian tengah, nggak ada cup holdernya di bagian sini, bagian pintu. Satu lagi, kalau yang di tengah itu kan dari model sliding, di belakang model swing. Ini pintunya ini 3 loh macamnya, ada 3 macam, depan, tengah, belakang beda semua. Kalau ini bukan power window ya, tapi window by power, jadi kayak ngengkol lah maksudnya. Istilahnya kasarnya ngengkol ya, bukan power window. Cuma ya maksud gua sisi keunikannya itu dari depan, tengah, belakang bisa beda semua model ininya, jendelanya atau windownya. Nah, ini tadi nggak ada cup holder, ada speakernya juga tambahan, tapi cup holdernya ada nih, men, di sini. Ini bisa naruh nih, kasih hand sanitizer di sini lagi, sama nih koin-koin nih. Banyak duitnya ownernya kayaknya. Ada 2 cup holder dan ada penyimpanan lagi di sini. Terus ada ruang penyimpanan lagi di sini. Terus ada glove boxnya, modelnya agak susah ini, men. Ini bukanya, kita buka nih.
Nah, untuk kisi AC sebenarnya udah ada kisi AC, nah, tapi di bawah sini ini adalah tambahan atau custom dari ownernya. Dari setir juga sebenarnya setirnya ini juga dirubah juga, dari setir Innova nggak salah nih. Nah, kalau bawaannya kan dia kayak kotak gitu kan, setirnya itu kotak ini di bagian ini. Nah, mobil ini karena ini materialnya cukup keras, mobil Kijang ini kalau zaman dulu kan masalah safety itu kan belum seperti mobil-mobil sekarang ya, untuk airbag segala macam mobil ini belum ada setahu gue. Tapi ini untuk setirnya udah diganti sama pemiliknya. Dan ini di bagian speedometer ini Kijang ini hanya ada temperatur, fuel gauge sama speedometer ya, dan nggak ada takometernya. Tapi sama ownernya diganti nih men, ditambahin di bagian dashboard sini, tambahin takometer biar tahu RPM-nya berapa kalau lagi ngegas. Siapa tahu buat kebut-kebutan kan sama pemiliknya. Dan untuk audio ini juga sudah diganti. Gue bingung nih, bisa diganti touchscreen lagi, double din touchscreen lagi. Ini kayak mobil ini kayak head unit apa ya, Pajero kali ya. Tapi kalau yang bawaannya itu saya ingat gue itu masih single din ya, cuma bisa radio sama apa ya, CD gue nggak tahu bisa apa nggak, gue lupa. Nah, paling itu aja sih untuk handbrake. Sorry, untuk ini juga ada ruang penyimpanan terakhir, masih ada ruang penyimpanan di sini. Tapi nggak ada armrestnya ya, jadi yang pendek. Ini nggak pendek banget, nggak ada armrestnya. Cuma armrestnya ada di sini nih. Handle buat buka pintu juga nih. Cuma armrestnya agak gede, jadi bisa dipakai untuk armrest lah kalau nyetirnya gini kan, atau gini kan. Cuma nggak ada hand gripnya ya, yang bagian pengemudi ya. Terus sun visornya ada nih di bagian driver. Kalau ini tambahan kalau nggak salah ya. Yang bagian pengemudi penumpang ini tambahan, nggak ada lampu, nggak ada kaca pokoknya. Nah, hand grip tadi ternyata ada 3 hand grip aja yang fix di bagian penumpang depan sama yang tengah, yang belakang nggak ada hand grip sama sekali. Di sini ada lampu baca untuk spion ya, mobil zaman dulu spionnya ya gimana, ini kayaknya udah diganti kayaknya sama ownernya tuh, miliknya. Nah, yang terakhir nih, mobil ini manual 5 percepatan dan ada gigi mundur R. Cuma mungkin salah satu dari kalian pemilik mobil Kijang LX ini mungkin ada yang 4 percepatan ya. Tapi kalau yang mobil ini 5 percepatan dengan satu gigi mundur. Satu lagi nih. Selain manual, handbrake-nya ada di sini. Kayak mobil-mobil apa? Suzuki. Mobil zaman dulu juga Suzuki Ignis kalau nggak salah ya. Kok Ignis sih? Salah, gue bukan Suzuki Ignis. Salah kaprah, salah sebut. Kayak Datsun Go ya. Ini masih di sini ya, bukan di sini ya. Tapi masih di model tarik gitu. Untuk di sini ada panel untuk kap. Terus di sini lampu hazardnya di sini wiper kayak biasa nih, headlamp untuk setting headlamp, lampu senja sama lampu sen. Dan untuk speaker Twitter juga tambahan semuanya. Ih, keren. Keren, menurut gue mobil ini keren, asli. Gue suka nih. Gue jadi teringat masa kecil gue, di mana bokap gue juga pernah punya mobil ini. Cuma ini kayaknya kalau ini tipe terendah, yang bokap gue itu adalah tipe tertinggi. Satu lagi, kalau yang karena ini tipe rendah, gue lupa sebutin bahwa untuk AC itu kan kalau Kijang kan ada double blower biasanya. Nah, ini nggak ada. Kalau ini tipe terendah nggak ada. Mungkin dari kalian yang pernah punya atau masih punya mobil Kijang yang LX ini mungkin ada double blowernya ya. Mungkin tipe varian tertinggi. Jadi ini varian terendah, nggak ada nih. Oke, keren ya. Juga sangat impresif sekali. Keren. Mungkin itu aja review kita kali ini dengan mobil Kijang facelift tipe atau varian LX ya. Jadi di atasnya Kijang Super. Keren menurut gua. Jadi kalau kalian suka dengan channel Garasi Mobil atau video-video yang ada di Garasi Mobil, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada kritik dan saran, boleh kalian ketikkan di kolom komentar. Oke gengs, jadi itu aja review kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi buat kalian, atau dari kalian ada yang masih cari-cari atau hunting mobil Kijang lama seperti ini, ya mungkin bisa dijadikan informasi tambahan atau referensi ya. Oke, dari gue itu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Baterainya full sih, cuma takut ini aja. Lu beli baterai lagi lah, Mas.